Shalom, selamat datang dalam segmen Kerinduan. Apa kabar semuanya saudara? Saya dalam keadaan baik, sehat, penuh sukacita. Senyum dulu dong. Baru bangun Pak, nggak apa-apa, senyum aja dulu. Karena ketika kita senyum, kita sedang beriman bahwa everything's gonna be okay. Bukan hanya be okay, tapi Tuhan akan mengirimkan berkat-berkat yang luar biasa. Set up on your mind bahwa Tuhan pasti dan akan dan terus memberkati saudara dan saya. Sebelum kita masuk lebih dalam lagi, kita sama-sama tundukkan kepala dan kita bersatu dalam. Bapak yang baik, Bapak yang kami kenali dalam nama Tuhan Yesus, kami menyiapkan hati kami untuk diberkati oleh kebenaran Tuhan. Pakai hamba-Mu untuk boleh menjadi saluran berkat. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kemarin kita membahas selama 3 hari mengenai stewardship, dan kita masuk kepada bagian yang terakhir, yaitu apa saja dipercayakan sama Tuhan. Yang kita membahas mengenai waktu, dan yang kedua mengenai talenta, dan yang ketiga kita membahas mengenai hubungan. Tuhan bukan saja mempercayakan harta, waktu, dan talenta, tapi Tuhan mempercayakan hubungan. Hubungan yang kita bangun hari ini akan menentukan bagaimana hari depan. Tuhan sendiri mengatakan tidak baik untuk manusia itu seorang diri saja. Ayat ini bukan saja ditentukan untuk mereka yang menikah, tapi ayat ini juga ditentukan untuk kita menjalin hubungan dengan sesama manusia. Masa depan kita terkait dengan hubungan yang kita bina. Hubungan yang kita bina dapat membuka pintu atau menutup pintu kesempatan. Kita berjalan dari satu tingkat kehidupan kepada tingkat kehidupan yang lain melalui hubungan yang kita beda dengan orang lain. Maka saudara, saya banyak diberkati dengan teman-teman yang dulu saya bangun hubungan. Dari mulai saya SMP, SMA, dari mulai saya choir sampai hari ini. Bahkan beberapa dari mereka sekarang kita doing kerjasama bareng-bareng membuat acara ini. Itu dari temenan dulu ketawa-ketawa gak jelas. Sekarang masih suka gak jelas juga sih ngomongin saudara. Tapi kita melakukan banyak hal bersama-sama. Bahkan banyak orang cerita sama saya, customer yang banyak membeli barang mereka ternyata salah satunya dulu pernah temenan di SD atau SMP. Dan temennya bilang, ini orang dulu baik sama saya. Mau coba beli deh. Giliran beli, suka, dan berlanjut. Makanya saya selalu bilang, jadi orang itu baik aja. Tulus aja, rendah hati aja. Bukan sama orang kaya, bukan sama orang berhasil saja, tapi sama siapa aja. Karena we never know. Kita nggak pernah tahu. Suatu hari saya pernah sederhana sih saudara. Jadi lagi jalan, terus ya orang yang motornya jatuh, terus saya bantuin diriin motornya, diriin gitu saudara. Dan kenapa ngobrol-ngobrol segala macam, singkat sih nggak 5-4 menit. Long story short, selesai dari situ saya jalan-jalan ke mall dan ngopi. Ternyata pelayannya yang tadi motornya jatuh itu, dia kasih saya kue gratis saudara. Pak, ini buat kue tadi ya. Saya aja lupa mukanya karena dia udah pakai baju. Sebenarnya kenapa? Tadi bapak yang bantuin saya. Cuman nggak usah gitu. Nggak usah satu kuenya, bisa 1 kotak nggak gitu. Tapi dari situ saya nyadar gitu bahwa oh iya ya, bahwa hubungan itu adalah cara kita mengelola. Stewardship yang baik merupakan cara kita bersyukur kepada Tuhan apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Dengan kita mengelola hubungan yang baik sama teman-teman kita, itu cara kita bersyukur. Teman kita, sahabat kita, orang yang kerja sama kita, bawahan kita, atasan kita, mari kita kelola dengan prinsip Alkitab. Itulah sebabnya saya percaya dan saya melakukan perpuluhan. Ini gak ada sebab, gak ada urusan ya saudara, karena channel ini gak pernah minta duit sama saudara. Karena ini channel murni untuk pelayanan saudara. Karena kenapa saya percaya perpuluhan? Karena setiap saya mengembalikan perpuluhan, saya ingat bahwa saya cuma pengelola. Dan saya bersyukur bahwa Tuhan masih mempercayakan berkatnya kepada saya. Suatu hari saya, banyak orang lah yang minta tolong sama saya. Dan namanya manusia kan, mau uang sebanyak apa juga masih aja ada hati. Kok gue sih. Tapi Tuhan taruh di hati saya ngomong gini, lebih baik dimintain tolong atau minta tolong. Lebih baik yang dimintain pinjem atau kita yang harus pinjem. Lebih baik nolongin atau kita yang perlu ditolong. Omongan itu
nabrak saya gitu. Ya juga ya. Saya jadi malu gitu untuk, aduh Tuhan, kok saya kecil ya hatinya ya. Kok saya kerdil ya hatinya ya. Maafin saya Tuhan. Dan mulai hari itu saya berusaha untuk, gak apa-apa, sebisa saya, semampu saya. Kan Tuhan berkatin. Kan Tuhan percayain. Dan memang Tuhan uji dengan berbagai macam hal. Tapi kan lebih baik kita yang nolong. Lebih baik kita yang minjemin daripada kita yang minjem. Karena yang menolong selalu keadaannya lebih baik daripada yang ditolong. Biasanya seperti itu. Jadi jangan marah. Kalau keluargamu minta tolong, kalau temanmu minta tolong. Karena di mata Tuhan, engkau mampu dan Dia mempercayakan berkat kepadamu. Oleh karena itu, dalam prinsip hubungan, saya mempercayai bahwa the best way to keep something is to work it. Cara terbaik untuk memelihara segala sesuatu adalah dengan mengusahakan. Contohnya, untuk menjaga pernikahan kita harus mengusahakan. Harus ngedate, harus sayang, harus perhatian. Untuk mengusahakan kesehatan, kita harus berolahraga, jaga makan. Ini lagi syuting gini, teman-teman tim production pada makan gorengan, saudara. Ampun, itu semua pada bilang enak banget. Dan I do believe pasti enak banget. Tapi saya percaya itu jebakan dari kuasa kegelapan. Kenapa? Karena bukan setan, bukan. Tapi kalau saya makan, saya nanti sore ada khotbah. Dan kalau saya makan enak sekarang, nelennya enak, nanti di khotbah nggak enak. Oleh karena itu, marilah kita belajar untuk mengelola hubungan dengan baik. Mengapa hubungan itu penting? Karena the right relationship will build your future. Masa depan hubungan yang benar akan membangun masa depan saudara. Amsal 13 ayat yang ke-20. Siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak. Tapi siapa berteman dengan orang bebal menjadi malang. 1 Korintus 15 ayat yang ke-33. Janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Lukas 6 ayat 39. Dapatkah orang buta menuntun orang buta? Bukankah keduanya akan jatuh ke lubang yang sama? Bergaul dengan orang pintar makin pintar. Bergaul dengan orang bodoh, mohon maaf, jadi ya lama-lama jadi bodoh juga. Oleh karena itu perhatikan dengan baik siapa teman-teman di sekitar kita. Show me your friend and I will show you your future. Kasih tahu sama saya teman-teman kamu. Saya akan kasih tahu bagaimana hidup kamu. Orang yang punya hubungan bergaul, pertemanan, persahabatan yang baik, itu akan lebih baik kesehatannya, akan lebih baik otaknya, akan lebih baik hidup. The right relationship will make your life successful and prosperous. Hubungan yang benar akan memberkati saudara. Saya mengucap syukur, saya pernah dikelilingi oleh orang-orang yang gak tulus. Tapi saya mengucap syukur hari ini Tuhan kirimin orang-orang yang mungkin bukan terpandai, bukan terhebat, tapi orang-orang yang sayang sama saya dan tulus sama saya. Dan saya, by the grace of God, by His favor, saya akan berusaha menjaga. Karena kita bilang nama baik lebih mahal daripada harta, kekayaan, dan sebagainya. Saya berusaha menjadi orang yang benar buat teman-teman saya, buat sahabat-sahabat saya. Agar ketika saya salah, mereka akan mengingatkan saya. Jadi mengusahakan. Ketika kita mengusahakan, maka Tuhan akan menambah-nambahkan. Ketika penata pelayanan atau pengelola berkat Tuhan setia dalam perkara kecil, tidak menyepelekan perkara kecil dan menganggap serius perkara kecil, maka lihat, Tuhan akan menambah-nambahkan berkat yang luar biasa. Lihat contohnya Yusuf. Dia setia dengan perkara kecil. Maka Tuhan menambah-nambahkan hal-hal yang lebih dahsyat lagi kepada Yusuf. Oleh karena itu bayangkan, dari usia 17 tahun dipisahkan dari orang tuanya yang sangat dikasihinya, dikhianati oleh keluarganya, dilemparkan ke sumur yang kering, dijual sebagai budak 2 kali, kemudian tinggal di tempat asing, dikelilingi oleh orang-orang asing. Yusuf punya banyak alasan untuk marah sama Tuhan. Dia punya banyak alasan untuk menjadi pahit. Dia punya banyak alasan untuk mengasihani dirinya sendiri. Dan dia punya banyak alasan untuk menjadi drama dengan berkata, why God, why God. Tapi kita melihat Yusuf gak punya kehilangan pengharapan. Dan kita mengatakan Yusuf tetap menjadi orang baik. Kita katakan dimanapun ditempatkan,
dia disukai oleh orang-orang yang kerja sama dia. Saya percaya alasannya dia disukai karena Yusuf menjaga relationship yang dia bangun. Saya suka ketika Yesus diketemukan oleh orang tuanya di bait Allah. Di ending dari perikop itu Alkitab bilang gini, maka Yesus makin pertama dalam hikmat dan kuasa. Yesus disukai oleh semua orang dan disukai juga disayangi oleh Allah. Saya percaya Yesus masa kecilnya nggak nyebelin. Walaupun dia manusia dan 100% Allah 100% manusia. Saya percaya Yesus masa kecilnya itu tetap menjadi orang yang baik. Bahkan jemaat di Korintus Alkitab mengatakan semua orang suka. Jemaat awal-awal, jemaat mula-mula juga demikian. Oleh karena itu mari mengelola yang baik akan mendatangkan promosi yang luar biasa. Mengelola berkat Tuhan yang baik akan mendatangkan kepercayaan yang baik. Sekian serial khotbah tentang a good stewardship atau pengelola yang baik. Kiranya firman ini boleh menjadi berkat. Selalu dan selalu kalungkan dalam hatimu, ingat yang punya surga, crazy love waiting. Bersama-sama kita mau datang sama Tuhan. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik, Dia baik. Ku yakin Dia selalu sertaku. Dia baik bagiku. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik, Dia baik, Dia baik. Ku yakin Dia selalu sertaku. Dia baik bagiku. Dia baik bagiku. Mari sama-sama kita datang sama Tuhan lewat badai cobaan. Lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik bagiku. Lewat badai cobaan, lewat badai cobaan, dengan iman bilang semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik bagiku.